Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 124, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu salah paham, kata Aiden Enzo sambil menyeringai. Aku tidak bercanda. Kemudian, Aiden Enzo maju selangkah. Ruang ganti tidak sebesar, dan hampir tepat di depan Rowland Enzo. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Rowland mengangkat alisnya, sedikit mengernyit. Dia jelas merasakan sedikit ancaman dari tubuh Aiden Enzo. Terutama mata tajam itu, dengan tatapan dingin di dalamnya. Mungkinkah dia melihat sesuatu? Aiden Enzo tidak berbicara, jadi Rowland Enzo juga tidak berbicara. Hanya saja suasana di ruang ganti kecil menjadi ambigu, dan bahkan napas Rowland menjadi sedikit pendek, dan sesak napas ini hanya menunjukkan bahwa dia memiliki bayangan di hatinya. Melihat dia diam, Aiden Enzo mencondongkan tubuh ke depan lagi. Pada saat ini, tubuhnya menegang, napasnya menjadi lebih cepat, dan kulitnya menjadi suram. Dia berkata, seseorang dapat masuk ke sini kapan saja, saya peringatkan Anda. Jangan main-main. Aiden Enzo menatap dia dengan dingin. Wanita yang panik di depannya menyeringai dan berkata, oh, benarkah? Kalau begitu aku akan memberitahumu, bahkan jika aku melakukan sesuatu padamu di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku, apakah kamu percaya atau tidak? Hati Rowland tenggelam. Dia merasakan aura dan kepercayaan diri yang sangat kuat dari Aiden Enzo. Keyakinan seperti ini lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat, dan itu membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Meskipun nada suara Aiden Enzo sangat datar, itu terdengar seperti gunung dari 10.000 gunung yang membuat orang terengah-engah. Apakah kamu belum mengatakan yang sebenarnya? Siapa kamu? Nada bicara Aiden Enzo dingin. Meski ada stunner di depannya, matanya masih jernih. Jernih, membersihkan. Beginilah perasaan Rowland terhadap Aiden Enzo. Pria ini menakutkan. Dari saat dia memasuki pintu, Aiden Enzo merasakan keanehan Rowland. Kenapa? Menurutmu apa yang bisa kamu sembunyikan dariku? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil mencibir, jika kamu memiliki kekuatan, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama, seperti sekarang katakan padaku, kamu siapa, apa tujuannya, mungkin aku akan membiarkanmu pergi demi Vivian Low. Rowland masih menggigit bibir merahnya erat-erat, matanya sedikit berkedip, seolah dia sedang berjuang. Jangan menguji kesabaranku, kata Aiden Enzo. Tubuh Rowland tiba-tiba gemetar gugup, gemetarannya memusingkan. Namun, Rowland hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam. Aiden Enzo mengerutkan kening. Dia tidak berharap Rowland tetap diam di bawah ancaman seperti itu. Dia berkata dengan dingin, benar-benar tidak akan mengaku. Dia tidak khawatir pihak lain akan mempermainkan saat ini. Ada banyak cara untuk menghukum wanita seperti Rowland. Karena kamu memilih untuk diam, jangan salahkan aku. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo tiba-tiba menekan Rowland Enzo, matanya memantulkan cahaya dingin. Pada saat ini, wajah Rowland memerah, dan hatinya sangat malu dan marah. Kemarahan yang memalukan muncul di wajah Rowland, tetapi kemarahan ini disertai dengan pipinya yang memerah, tetapi itu tidak lucu. Sial, apakah kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Rowland sangat malu dan kesal. Dia bersumpah bahwa ketika dia keluar, dia pasti akan memotong pria bau ini berkeping-keping. Dia telah tumbuh dewasa, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Apakah kamu mengancamku? Tidakkah menurutmu itu pucat untuk mengatakan hal-hal ini dalam keadaanmu saat ini? Mata Aiden Enzo perlahan melepaskan rasa dingin, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, berkata, saya sebenarnya orang yang banyak bicara. Saya tidak suka menimbulkan masalah. Namun, jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka, tapi kenapa kamu pikir aku mengancammu? Jika kamu tidak memiliki tujuan di hatimu, mengapa kamu begitu dekat denganku tapi kamu bertingkah seperti aku pengganggu? Ini seperti aku menggertakmu, bukankah menurutmu aku harus merasa bersalah? Apa yang ingin wanita ini temukan dari dirinya?
Rowland Enzo tidak memperhatikan apa yang dikatakan Aiden Enzo, dengan pipi memerah dan mata marah. Berkata, minggir, atau saya akan memanggil seseorang. Aiden Enzo langsung senang ketika mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, kamu berteriak, jika kamu ingin orang melihatmu nanti, silakan saja berteriak. Ketika Rowland mendengarnya, dia langsung terlihat seperti kubis beku. Dia menundukkan kepalanya dalam diam, menatap mata Aiden Enzo, menurunkan postur tubuhnya, dan memohon dengan lembut, apa yang kamu inginkan. Aiden Enzo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tangan itu membuat gerakan menggenggam di udara, yang membuat lawan menyusut dengan ketakutan. Nafas Rowland menjadi sangat cepat, karena takut bajingan ini, Aiden Enzo, akan membuat gerakan yang tidak diduga. Mengapa? Apakah kamu takut? Aiden Enzo tidak memaksakan diri, tetapi bermain dengan tipuan, berkata, ketika kamu ingin mengujiku, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Pria dan wanita yang kesepian berbagi kamar, Anda benar-benar tidak khawatir tentang apa yang akan saya lakukan untuk Anda. Mengapa repot-repot sosok Anda hanya tak ternilai harganya di mata laki-laki? Tapi Anda tetap melakukan itu. Itu berarti Anda punya alasan untuk melakukannya tidak lebih dari dua hal. Pertama, saya memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kedua, Anda dipercayakan oleh orang lain. Dengan kata lain, seseorang memanipulasi Anda di belakang Anda, bukan? Rowland gemetar dan napasnya kemudian menjadi lebih cepat, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Jelas sekali, Aiden Enzo menebak salah satunya dengan benar. Setelah membicarakan hal ini, Aiden Enzo tidak menyembunyikannya, dengan senyum main-main di wajahnya, dan berkata, tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, Anda pikir saya tampan, dan Anda ingin menganggap saya sebagai milikmu. Jika itu masalahnya, saya harap Anda akan menghargai diri sendiri. Lagi pula, saya adalah suami Vivian Low, dan Anda adalah sahabatnya. Rowland awalnya masih gugup, tetapi ketika dia mendengar Aiden Enzo mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan di dadanya, ada semburan darah. Orang ini terlalu narsis. Bagaimana mungkin ada pria tak tahu malu seperti itu? Rowland gemetar dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berteriak dengan dingin, Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk menyingkir, atau Anda pasti akan menyesalinya. Rowland mengangkat lehernya, menggigit bibir merahnya dengan erat, jenis yang bisa berdarah karena menggigit. Matanya tertuju pada tubuh Aiden Enzo sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Rowland menderita di dalam hatinya saat ini, dia menyesalinya, dia seharusnya tidak sembrono. Mengapa saya harus mengambil inisiatif untuk menyerang? Mengapa tidak menunggu? Apa yang harus saya lakukan jika rencana inti terungkap? Kesabaranku terbatas, dan aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Aiden Enzo berkata dengan dingin, jelas kehilangan kesabarannya. Dia benar-benar tidak mengizinkan Vivian Low memiliki bencana tersembunyi di sekitarnya. Rowland ini jelas bukan orang baik. Tepat ketika Rowland akan bicara, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Suara Vivian Low terdengar di pintu, Rowland, kamu baik-baik saja. Rowland Enzo menghela nafas lega saat mendengar suara ini. Namun, Aiden Enzo berkata dengan dingin, biarkan Anda pergi sekarang. Saya memiliki banyak peluang, tetapi saya memperingatkan Anda, jangan membuat rencana Vivian Low, jika tidak hanya Anda, tetapi bahkan orang-orang di belakang Anda, saya tidak akan melakukannya. Aiden Enzo, kamu sangat sombong. Saya harap kamu bisa hidup. Rowland menggertakkan giginya, dan melawan dengan kejam. Melihat Rowland yang malu, Aiden Enzo berkata dengan suara dingin, jangan khawatir. Aku akan hidup lebih lama dari kalian semua. Ingat kata-kataku, kali ini aku membiarkanmu pergi, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk jujur, saya akan pergi menemui Anda secara langsung, ketika saatnya tiba, itu tidak akan sesederhana sekarang. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan pergi, sementara Rowland Enzo tetap di tempat selama beberapa detik. Ketika ketukan di pintu terdengar lagi, dia menjadi tenang dan berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, Vivian Low tersenyum. Melihat wajah Rowland yang memerah, dia tidak bisa menahan perasaan bingung, dan bertanya, Rowland, mengapa wajahmu begitu merah? Mungkin terlalu panas di dalam ruangan, kata Rowland Enzo dengan tidak wajar. Untuk beberapa alasan, dia tidak memilih untuk segera memberitahu Vivian Low tentang perilaku binatang buas Aiden Enzo. Karena dia memiliki kekhawatiran di hatinya. Ngomong-ngomong, suamiku, tadi ada seorang wanita,
biarkan aku memberikan ini padamu. Katanya, Vivian Low memegang sebuah kotak persegi kecil di tangannya dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo. Wanita, siapa itu? Aiden Enzo tampak curiga, adakah yang bisa menemukan tempat ini? Dia menatap Rowland, yang memalingkan wajahnya. Sangat sombong, mengungkapkan bahwa dia tidak tahu. Aku tidak mengenalnya, dia hanya mengungkapkan namanya, yaitu Adelina Enzo. Vivian Low cemberut dan bergumam, nama belakangmu juga Enzo kan? Suamiku, apakah kamu mengenalnya? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.